Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa video kali ini saya akan memberikan contoh soal tentang analisa gaya batang dengan metode Cremona ya. Ini soalnya, ini adalah rangka batang atau rangka kuda-kuda ya, dengan bentuk seperti ini, dan beban yang bekerja adalah 0,5 0,5 ya. Kemudian ada kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung reaksi perletakan, di mana dari reaksi perletakan itu sudah ditemukan nilai VA sama dengan 2 kN, VB sama dengan 2 kN. Dari mana ini? Kalian bisa coba buka contoh tentang titik buhul pada video yang saya berikan sebelumnya ya. Di situ ini contoh soalnya sama, nanti kita buktikan apakah dengan metode titik buhul atau dengan metode Cremona itu hasilnya sama. Seharusnya sama atau paling tidak mendekati ya. Ini nilai VA dan VB, sekali lagi bisa kalian lihat bagaimana cara mendapatkan reaksi perletakan ini dari video titik buhul. Nah, yang kita akan fokus untuk analisa Cremonanya kali ini ya. Oke. Jadi yang langkah pertama, seperti yang video saya sampaikan, bahwa langkah-langkahnya adalah kita harus memberikan kode-kode unik pada titik pertemuan atau titik join dan titik buhulnya. Di sini ada titik A, titik B, kemudian saya akan berikan kode yang lainnya. Ini ya, saya berikan kode. Jadi yang ini saya berikan kode C, ini D, Oke, setelah kita berikan kode, jadi sini ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini sekali lagi yang kita sebut dengan titik buhul atau join atau titik pertemuan. Sekarang kita berikan kode yang unik juga untuk batangnya ya, untuk batangnya. Ya, di sini saya berikan 1, kemudian yang ini saya berikan 2, oke. Setelah kita berikan semua, sudah joinnya sudah ada kode uniknya A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian batangnya juga sudah kita berikan nomor uniknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan batang 13. Ini berarti kita sudah selesai memberikan kode penomoran. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Sekarang kita akan menentukan urutan titik yang akan kita kerjakan lebih dulu ya. Yang mana? Apakah titik A, titik C, titik D, atau mungkin titik H. Caranya seperti apa? Ingat syaratnya. Syaratnya adalah maksimum 2 batang yang belum diketahui. Kalau kita mulai di titik F, ada 4 batang. Ini semua batang posisinya belum kita ketahui nilainya ya. Jadi kalau kita mulai titik F, ada 4 batang, ada batang 1, batang 9, batang 6, dan batang 10. Ini tidak mungkin gitu. Jadi kita akan mulai di titik A. Kemudian cara mengambilnya berarti kita akan mencari batang S5 dan S1. Di sini ada VA, ada P1, ada S5 dan S1. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mengambil atau menggambar secara berurutan. Menjadi kurva tertutup ini harus secara berurutan.
Urutannya bagaimana? Yang jelas mengambil urutan itu kita boleh mulai dari S5, boleh. Kita boleh mulai dari S1, boleh. Dari VA, boleh. Oke saja, yang penting searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, berarti kalau kita mulai di titik VA, P1, S5, S1, nutup di VA. Kalau kita mulai dari S1, berarti S1, VA, P1, S5, nutup di S1. Jelas ya, jadi putarannya searah jarum jam. Nah, cuman syarat yang harus kita perhatikan adalah sebaiknya batang yang belum kita ketahui itu kita letakkan di ujung atau di paling belakang. Karena yang belum diketahui adalah S5 dan S1, berarti kita mulailah di titik VA. Sehingga VA, P1, S5, S1, nutup di VA ya. Titik A, VA, HA-nya 0 ya, VA, P1, kemudian S5, lanjut di S1. Setelah S1 akan nutup lagi di VA. Ini satu kurva, Jelas? Oke. Berarti posisinya S1 dan S5 sudah diketahui. Ini yang sudah diketahui, saya berikan kode ini ya supaya jelas. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencari titik selanjutnya. Oke, setelah titik ini maka kita lanjut ke titik mana? Kalau kita lanjut ke titik C, berarti ada dua batang yang belum diketahui, ada S9 dan S2. Maka kita akan mulai ke titik C. Titik C, perhatikan titik C. Yang belum diketahui adalah S9 dan S2. Mulailah dengan batang yang sudah diketahui, yaitu S1. Kita akan mulai di sini adalah S1. Setelah S1, karena harus mengambilnya searah jarum jam, S9. Setelah S9 baru S2. Ya. Setelah titik C, berarti ini berarti S9 dan S2 sudah diketahui ya. Nah, kita lanjut ke titik yang mana lagi? Kita lanjutlah ke titik F ya. Karena kalau titik D itu masih ada S10, S11, 12 dan 3 belum diketahui. Tapi kalau kita ke titik F yang belum diketahui tinggal S6 dan S10. Berarti kita akan mulai di titik F. Ya. Pada saat kita masuk ke titik F, perhatikan kita mulailah dengan batang-batang yang sudah diketahui dulu. Jadi yang belum diketahui S6 dan S10 ini letakkan di paling ujung ya, paling ujung. Berarti kita mulailah di titik, karena putarannya searah jarum jam, berarti kita akan mulai di titik S9. Kemudian setelah S9 ini ada S5, S9, S5, P2. Setelah P2, S6, lalu S10. S6, S10. Dan akan menutup ke S9 ya. Setelah titik F, berarti sekarang kita sudah mendapatkan nilai S6 dan S10. Nah, kita lanjut ke titik yang mana lagi? Kita akan lanjut ke titik G ya, karena yang belum diketahui cuman S11 dan S7, dua batang yang belum diketahui. Berarti di sini adalah titik G. Titik G itu jangan mulai di S11 karena yang belum diketahui harus kita letakkan di bagian paling belakang. Jadi kita mulai di S6, P3,
S6, kemudian ada P3, S6, P3, S7, dan S11. Seperti itu. Setelah titik G, ya, berarti yang ini S7 dan S11 sudah diketahui. Oke, kita lanjut ke batang ke titik ke titik D. Titik D itu yang diketahui adalah S2, S10, S11, S2, S10, kemudian ada S11, ya, S2, S10, S11, S12, S12 dan S3, ya. Berarti S12 sekarang posisinya adalah S12 itu dan S3 sudah diketahui. Berarti ini sudah diketahui, ini sudah diketahui. Kita lanjut ke titik yang mana? Kita bisa lanjut ke titik E bisa, ke titik H juga bisa, ya, karena dua batang yang belum diketahui. Sekarang kita coba ke titik E. Kalau kita ke titik E berarti S3 13 4. S3, S13 dan S4. Ya. Setelah titik E diketahui, yang diketahui S13 dan S4, ya. Ini belum diketahui. Nah, kita mencari S8. Kita bisa menggunakan titik H atau titik B, ya. Saya coba titik H. Berarti titik H itu adalah S13, S12, kemudian S7, setelah S7 ada P4, kemudian ada S8, ya. S13, S12, S7, P4, S8, ya. Terakhir sebagai kontrol kita bisa coba titik B, ya. Ya, karena sudah diketahui semua, kita bisa coba titik B sebagai kontrol. Kita mulai dari mana? Ini sembarang saja karena sudah diketahui semua, bisa dari S4. Yang penting berurutan, ya. S4, S8, kemudian ada P5, setelah P5 ada VB. Nah, ini harus menjadi kurva tertutup pada saat kontrol. Kalau tidak terjadi kurva tertutup, berarti ada yang salah dalam analisa kita. Oke, setelah selesai seperti ini, maka kita melanjutkan untuk menggambar titik-titik A ini, masing-masing kurva titik A, kurva titik C, sampai dengan kurva titik B ini dalam satu bidang atau menjadi satu kurvanya. Caranya seperti apa? Yang pertama kita gambar adalah P-nya. Sekali lagi kita harus menggunakan skala, ya, jangan tidak menggunakan skala. Kalian boleh menggunakan misalkan saja 1 kN, kalian gambar dengan 1 cm boleh, 1 kN 2 cm boleh. Itu terserah saja, tergantung dari bidang kertas yang disediakan. Di sini saya coba menggambar, misalkan ini 0,5 kN, ya. Saya gambar, saya menggunakan 100 satuan. Jadi kalau 0,5 saya akan menggambar 50, ya.
Saya coba di sini dulu P1. Ini adalah 50. Seperti ini ya. Ini oke. Ini saya gambar dulu gayanya. Kemudian saya gambar P2, P1, P2. P2 ini karena 1 kN, kalau ini tadi saya kalikan dengan 100 jadi 50, ini saya kalikan 100 jadi 100. Saya gambar lagi seperti ini. Line 100 ya. 100. Oh, maaf. 100. Jadi seperti ini. Kemudian saya gambar dulu arah panahnya. Sama ini P1, P2, P3 seterusnya ya. Ya, setelah kita gambar semuanya dengan skala P1, P2, P3 sampai berurutan sampai dengan P5. Kenapa seperti itu? Karena P-nya ada 5 ya, sesuai dengan ukurannya. Di sini saya ambil 50, ini saya ukur 100, 100, 100 dan 50 ya, untuk mewakili besarnya 0,5 dan 1 kN. Kemudian saya akan menggambar reaksi perletakannya, VA dan VB-nya ya. VA dan VB-nya saya gambar PA-nya sebesar 2 kN. Berarti saya akan menggambar garis sepanjang 200 ya. Di sini ke bawah sepanjang 200. Untuk PA-nya, demikian juga untuk VB-nya. Ya, ini adalah gambar VA dan VB-nya ya. Masing-masing 2 kN, ini juga mewakili 2 kN. Atau kalau di kertas ini saya menggambarnya sebesar 200 satuan ya. Kemudian kita mulai ke gambarnya untuk menggambar kurva A sampai dengan kurva B secara berurutan. Perhatikan di titik A. Di titik A kita mulai dari sebenarnya ini ya, VA sama PB, VA dan PB ini merupakan satu garis yang bertepatan dengan P1 sampai dengan P5. Saya pisah kenapa? Supaya terlihat. Nanti kalau kita tumpuk semua jadi satu, nanti tidak terlihat jelas yang mana aksi, yang mana reaksi. Di sini bisa kita lihat besarnya reaksi sama dengan besarnya aksi ya. Titik A itu mulai dari VA P1 S5 S1. Perhatikan jalurnya, VA P1 S5 ini harus saya gambarkan di sini. Saya tidak tahu apakah nanti gambarnya ke sana ataukah ke sana. Kemudian S1. S1 ini lurus dan harus nutup di sini karena ini satu titik harus nutup di sini. S1-nya. Jadi kita gambarkan, kalian silakan menggunakan busur ya. Ambil garis yang ini pindahkanlah ke sini sebesar 30 derajat terhadap sumbu X di sini atau 30 derajat terhadap sumbu X yang di atas ini. Oke, saya coba di sini untuk lebih jelasnya saya mengambil ini saja. Jadi sebenarnya kita hanya memindahkan garis ini ke dalam sini. Garis S5 ini kita angkat, kita pindah ke sini ya. Nah, ini adalah batang S5. Ini batang S5 saya pindahkan ke sini ya. Kenapa ke sini? Karena VA P1, VA itu karena satu garis dengan ini VA P1 S5 bentuknya seperti ini sama ya. Kemudian ada S1 yang nutupnya di sini atau di sini di titik ini. Saya ambil garis ini harus lurus. Saya pindahkan satu garis dengan yang ini ya.
Jadilah posisinya seperti ini, ya. Nah, karena dia modelnya harus kurva tertutup, harus kembali lagi ke VA. Jadi VA, ya, VA ini dengan ini sama, VA P1 S5 S1, nutup ya. VA P1 S5 S1, nutup lagi ke titik awal kita menggambar. Berarti gambar ini sudah benar. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Kemudian yang di sini juga saya hapus. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang di sini saya berikan penjelasan supaya kita tidak lupa, ya. Oke. VA P1 S5 ke sini. Kita sedang meninjau titik A. VA P1 S5 ke sini, yang ditinjau titik A. Kalau jalannya ke sini, ya, ke sini kan S5. Jalannya ke sini menuju titik A, ya. Karena menuju titik A, perjanjian tanda kita di Cremona menuju titik adalah bernilai negatif. Berarti S1 itu nilainya adalah negatif. Kemudian di sini ada ini S5 ya. Ini S5 nilainya negatif, dan kemudian ada S1 bernilai positif, ya. Perhatikan VA P1 S5 ke sana menuju titik A. Kemudian S1-nya ke sana, ke kanan menjauhi titik A, karena menjauhi positif, S5-nya negatif. Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas kita siapkan tabelnya. Oke, setelah selesai, ya, setelah kita bisa menggambar ini, maka kita masukkan nilainya. Langsung dimasukkan ke dalam tabel. Karena apa? Karena khawatir jika kita tidak langsung masukkan ke dalam tabel, apabila gambar ini sudah menumpuk, kita akan mengalami kesulitan. Jadi kalian siapkan tabel kosongnya, ya. Kemudian kita isi seperti ini. Misalkan saja ini adalah S5 negatif, kita ukur, ya. Saya coba ukur dengan menggunakan skala. Ini sampai sini, ya, sampai panjang ini. Nah, ini, ya, ternyata hasilnya adalah 297,63 atau 2,97, seperti itu. Nah, ini kemudian kita tuangkan ke dalam tabelnya. Tabelnya kita siapkan. Ini adalah S5. S5 di sini karena nilainya negatif, saya masukkan tekan di sini negatif 3, ya. Negatif 3 karena ini skalanya sangat tepat karena kita menggunakan AutoCAD, tapi kalau kita menggunakan penggaris bisa jadi hasilnya tidak bisa membaca ini. Yang terbaca adalah angka 3. Jelas, ya? Oke. Sekarang kita ukur lagi yang S1-nya. S1-nya berapa besarnya di sini sampai sini, berapa panjangnya kita ukur 258. Karena saya menggunakan tadi 1 kilonewton adalah 100, ya, 100 satuan, berarti ini saya bagikan dengan 100, ketemunya 2,58. Kita masukkan ke tabel. S1-nya karena tarik, saya masukkan ke tabel tarik 2,6. Jelas, ya? Oke, sekarang kita lanjut ke titik berikutnya, ya. Sekali lagi jangan pernah menggambar arah panah pada batang ini, ya, pada gambar kita. Terus jangan juga menggambar titiknya, jadi cukup memberikan kode saja. Sekarang kita lanjut ke titik C, ada S1, S9, dan S2. Posisi S1 itu seperti ini, karena S1 itu sudah kita ketahui tarik, berarti menjauhi titik C. Kalau menjauhi titik C, kita mulainya di titik ini. S1, S9 itu bentuknya lurus. Saya kopikan bentuk yang ini, ya. Ini. Saya tidak tahu ini posisinya nanti di mana, ya.
Yang jelas di sini ada S1, S9, kemudian harus kembali S2 juga posisinya seperti ini, harus kembali ke sini. Berarti kan posisi S9 tidak bisa kita gambar ya, karena selama kita menggambar ini nanti tidak bakal ketemu kembali ke titik sini. Berarti S1, S9-nya 0, kemudian S2-nya S1 itu karena posisinya adalah tarik, berarti menjauhi titik C, jalannya ke sana. S1 ke sana, S2 ke sana. Berarti S2 kalau jalannya ke kanan pada titik C menjauhi titik C, berarti juga S2 tarik yang nilainya sama dengan S1. Berarti S2 juga demikian. Ini adalah ya, ini S2 juga tarik yang nilainya sama dengan S1. Oke. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan dua titik. Berarti kita masukkan ke tabel S2 nilainya sama dengan S1 ya. Oke, kita lanjut ke titik berikutnya. Oke, pada titik berikutnya adalah titik F. S9-nya tadi 0, S5 itu negatif pada titik F, berarti jalannya seperti ini. S5 berarti kita mulai di titiknya di sini. S5, P2, perhatikan ini. S5, P2, S6, S10. S5, P2, S6 mana itu ini? Saya copy. S6 ya. Kemudian setelah S6, S10. Harus nutup di sini. Kenapa? Karena kita mulainya di sini. S5, P2, S6, S10. Saya hapus. Ya. Seperti ini ya. S5, P2, S6, S10. S6-nya tarik apa tekan? S6-nya ke sana, berarti nilainya adalah tekan. Saya copy. Ini nilainya S6 adalah tekan. Kemudian S10 ke sana pada titik F, kalau jalannya ke sana juga tekan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur S6-nya itu berapa. Dari sini sampai sini kita ukur 197. Kita masukkan ke dalam tabelnya S6 negatif. Ini negatif 2 saya tulis, kemudian S10-nya kita ukur juga. 100 berarti kita masukkan ke dalam tabel ya. S10 adalah negatif 1 ya. Demikian, itu sudah lanjut ke titik F. Jadi caranya kalian memainkan busurnya, yang penting ini posisinya nanti nutup di sini. Kita lanjut ke titik selanjutnya. Oke, kita lanjut ke titik G. S6, P3, S7 dan S11. S6 titik G itu tekan, berarti jalannya ke sana. Berarti kita mulai titik G itu di sini. S6, P3, S7 bentuknya ke sana. Kemudian S11 harus nutup di sini. Berarti ini saya copy. S7 saya copy ya. S7, S6, P3, S7, kemudian S11. Ini juga saya copy, S11-nya harus nutup lurus ke sini. Ya. Jadi di sini tadi
S6, S6, P3, S7 dan S11. S7-nya ke sana, tarik apa tekan? Kalau ke sana berarti tekan. Berarti saya copy. Nih, S7-nya tekan. S7-nya tekan, kita ukur ya. Kita ukur, kemudian S11-nya ke sana, S11-nya ke sini, tarik. Oke. Ini adalah S11. Saya matikan dulu snap-nya ya. Ini S11 adalah tarik. Oke. S6, P3, S7, S11. Tinggal kita ukur dimensinya dari S7 dari sini ke sini. Nah, itu. Ya, kita masukkan ke dalam tabel. Demikian juga yang S11. S11 kita ukur. Nah, 100. Kita masukkan ke dalam tabel, S11-nya nilainya 1, tarik ya. Oke. Ya. Terus seperti itu kita lanjutkan setelah titik kita sudah titik G, kita lanjut ke titik D. Titik D itu ada S2, S10, S2-nya tadi yang ini. S2-nya ini dan nilainya tarik. Berarti kalau titik D kan menjauhi titik, berarti kita mulai dari sini. S2, S10 tekan, S11, kemudian S12 kembali ke S3. S12-nya yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, ini sama dengan ini. S12 kemudian S3 sehingga S12 itu bernilai tekan. S12-nya tekan. Kenapa tekan? Karena menuju titik ya. Sekali lagi di sini ada S2, S10, S11, S12 menuju titik D, kemudian S3 tarik. Berarti nilai ini adalah ini sama dengan S3, nilainya juga tarik ya. S3 juga sama dengan ini, kita masukkan seperti tadi. Kemudian kita lanjut setelah titik D, kita lanjut ke titik E. S3 tarik, S3 tarik seperti ini ya, titik E. Kemudian S4, S13, kemudian tutup di S4, sehingga S4 juga nilainya tarik yang besarnya sama dengan S3. Kita bisa tulis lagi di sini sama dengan S4 tarik. Jadi S2, S1, S3 dan S4 ini nilainya sama, semuanya juga tarik ya. Kemudian kita lanjut ke titik H. S13 tadi 0, kemudian ada S12. Ini S12-nya adalah tekan, berarti mulainya seperti ini, S12. Kemudian ada S7. Ini S7 ya, S12, S7, ini S7-nya tadi yang ini, tekan, kemudian ada P4, kemudian ada S8 yang nutup di titik sini, berarti saya copy. Saya kopikan ini ke sini.
Ya, setelah kita copy, kita potong jadi seperti ini. S12-nya yang mana? S12-nya adalah kita mencari S8 ya. S13-nya 0, S12, S7, P4 dan S8. Berarti nilai S8-nya kita bisa ambil adalah tarik atau tekan. Kita perhatikan S12 ke sana karena tekan, kita lagi meninjau titik H, S12 tekan menuju titik H, kemudian S7, P4, S8 ke sana menuju titik H, berarti nilainya juga tekan. Oke, setelah titik H kita kontrol terakhir di titik B. Titik B, S4 itu yang ini ya, tadi titik B tarik berarti S4. Kemudian setelah S4, S8, P2, VB. Kita mulainya di titik sini, di titiknya. Titik B, S4, S8, P5, VB. Kontrol ya, kembali ke titik semula. Ya, kalau sudah berarti selesailah gambar Cremonanya juga tabelnya. Sekali lagi untuk mengantisipasi, tabel ini isilah setelah kalian menggambar. Jadi ketemu batang langsung tuliskan, ketemu batang langsung tuliskan. Kalian bisa bayangkan apabila sudah jadi seperti ini, baru kalian ukur skalanya, nanti kalian akan mengalami kesulitan sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.